Tahun 2022 ya kan, udah bertahun-tahun ini HP iPhone 7 Plus ditambah lagi iPhone 14 Pro udah keluar pula. Kira-kira iPhone 7 masih worth it atau tidak, masih layak atau tidak untuk dipakai? Nah, gue bakal kasih sedikit detail tipis-tipis, jadi coba lu tonton sampai menit akhir. Nah, menurut gue iPhone 7 itu untuk tahun 2022 masih bisa dipakai. Tapi apakah itu cocok buat kalian semua yang lagi nontonin video ini? Jawabannya tidak. Tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang menurut gue cocok untuk HP ini. Dan HP ini nih masih bisa dijadiin HP utama ataupun HP kedua. HP secondary lah. Nah, kalau kita lihat dari segi spek, kita ambil dari iPhone yang paling mahal di spek tertinggi, yaitu adalah varian iPhone 14 Pro Max. Saat video ini dibuat, baru banget launching. Tapi gue belum megang si unitnya, jadi tunggu aja. Nah, di sini kalau kita lihat antara iPhone termahal dengan iPhone yang lagi kita bahas adalah iPhone 7, ini minder banget sih. Dari segi fitur kameranya ini nggak boba-bobaan, udah gitu optical zoomnya yang sebelah sono udah 6 kali zoom optikalnya, sedangkan iPhone 7 nggak ada optical zoom, cuma digital zoom. Terus baterainya tuh aduh cuma 13 jam, sedangkan yang sono seharian lebih 29 jam. Dan lebih parah chipset A16 ini masih A10, jadi bagaikan lagi dan bumi, dan banyak fitur-fitur lain yang nggak perlu gue sebutin. Nah, conclusion ya, kesimpulannya, apakah iPhone 7 ini masih enak, masih layak, masih worth it dipakai atau dibeli buat lo yang belum punya? Menurut gue masih banget, masih. Gue coba bahas dulu dari segi kameranya ya, biar lu pada paham. Nah, banyak orang beranggapan kalau punya uang 1 jutaan atau 2 jutaan, daripada beli iPhone 7 mendingan pilih Android. Oke, kayak yang lagi gue pegang ini adalah Android seharga iPhone 7. Dan di sini lo bisa lihat fitur-fiturnya banyak banget. Beda lah ya fitur-fitur setting-settingan kameranya dengan iPhone yang gitu-gitu aja, yang monoton banget lah. Sedangkan ini Android yang lagi gue pegang ini di harga yang sama seperti iPhone 7 harganya. Dia fiturnya melimpah, ada lensa lebar ya, ada zoomnya, terus ya lo bisa ada mode malam ya. Pokoknya lo bisa otak-atik, dan ada mode pro-nya, ada pro mode juga, jadi dimana lu tuh bisa kayak setting white balance ya dan lain-lain. Intinya luas lah settingannya kalau lu pilih Android. Dan nggak salah juga sih kalau kebanyakan orang malah pilih Android dibandingkan iPhone 7 yang lagi kita bahas ini. So wajar banget. Tapi di sini gue bakal kasih tahu bahwa sebenarnya di sinilah letak kemenangan iPhone. Nah, kalau dilihat dari segi menu iPhone ini miskin, kere, ya terlihat tak punya masa depan ya kan, fiturnya tuh polosan, gak guna, kayak nggak ngotak gitu di harga yang sama dengan Android tadi yang fiturnya bejibun. Ya of course orang pada kagak beli iPhone 7 lagi. Ya ada beberapa yang ngerti banget tetap milih mendingan gue beli iPhone 7 daripada Androidan yang ya seharga iPhone 7. Pasti ada juga yang milih seperti itu. Tapi kalau ngomongin soal kamera, lu salah besar. Kalau lu pilih Android karena fiturnya banyak, lu salah besar. Pakai banget. Oke, di sini gue bakal coba ngebandingin langsung fitur yang sama. Contohnya kayak Android yang satu ini yang fiturnya banyak, yang bisa nge-record di 60 fps, dan ini lo bisa lihat bisa ngerekam di 4K juga. Sedangkan iPhone juga sama, bisa ngerekam di 4K juga dan bisa ngerekam di 60 fps juga. Nah, di sini gue bakal coba adu iPhone yang miskin fitur, yang cuman gitu-gitu aja fitur dari kameranya, dan gue bakal coba komparasi dengan Android yang fiturnya berlimpah. Dan gue bakal kasih lihat videonya, hasil rekamannya ini sama-sama di settingan 60 fps. Dan lu bakal ngerasain bahwa fitur yang pelit dari iPhone inilah yang dimaksimalkan oleh Apple. Jadi meskipun fiturnya minim, tapi semua yang ada di sini tuh maksimal. Terlihat anti gimmick-gimmickan, mulai dari settingan kameranya, hasil jepretannya, semua lebih terlihat natural. Nggak ada tuh kayak mode beauty banget gitu ya kan. Oke, ini adalah spot coli gue, spot tempat buat gue coli. Biasanya lo bisa ngeliat nih hasil rekamannya dari iPhone 7 sejernih ini, semulus ini, sesmooth ini. Ini adalah rekaman dari iPhone 7 dengan frame 60 fps. Parah. Sedangkan kita coba di Android yang katanya fiturnya banyak, yang orang sekarang pada milih Android karena fiturnya tuh banyak, melimpah, ada lensa lebar, ada zoom, ada ini itu. Kita bakal coba aduin di fitur yang sama-sama ngerekam di 60 fps ya kan. Dan hasilnya bakal seperti apa nih? Kira-kira sesmooth apa nih? Nah, ini dia sama-sama di lokasi yang sama, tempat spot coli gue. Lu bisa lihat ini gue ngerekam pakai Android di 60 fps. Lu bisa lihat nih ya, tuh agak goyang-goyang gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan iPhone 7 jelas banyak banget perbedaannya ya kan. Di sini lu udah tahu kan bahwa iPhone 7 itu quality itu dipikirkan banget daripada quantity fiturnya ya kan. Sampai gemes gue bilang. Mulai dari brightness ya, satuasinya, smoothnya, halusnya, semua itu iPhone menang kemana-mana. Ini sama-sama gue rekam pakai tangan doang ya, tanpa gimbal-gimbalan. Jadi gimana menurut lo?
ya miskin fitur sih kamera, cuman hasilnya ngeri ya kan. Nah, sekarang hal pertama yang gue pengen kasih tau ke lu kenapa orang meninggalkan iPhone. Itu tadi yang bakal gue bahas itu cuman sekedar komparasi tipis-tipis aja pikiran-pikiran orang yang pengen beli HP. Sekarang gue pengen kasih beberapa poin kenapa iPhone 7 mulai ditinggalkan. Yang pertama adalah dari segi ukuran ya. Poin pertama dari segi ukuran. Emang iPhone 7 itu ideal parah ukuran layarnya. Ya kan, nggak nyampe 55 inch-inchian yang 7 biasa. Cuman ya lu bisa lihat sendiri, ini terlalu kecil untuk tahun 2022. Kenapa? Kita aja kalau beli iPhone yang udah dapat iOS terbaru aja, yang ya iPhone X yang harganya udah murah, ya kan iPhone XR udah makin murah, itu layarnya mereka semua itu udah poni. Of course dari segi dimensi layar, inchnya naik bukan dari varian 4 incian lagi. Jadi menurut gue layar ukuran se-iPhone 7 ini udah mulai kecil bagi sebagian orang. Jadi wajar. Bukan hanya masalah fitur ini itu, karena ukurannya juga yang sudah mengecil. Sedangkan untuk beli yang ke-17, tanggung banget. Banyak varian HP-HP lain. Jadi ya varian 7 biasa ini ditinggalkan pertama karena ukurannya ya kan. Jadi itu sangat wajar banget. Nah, yang kedua adalah dari segi layar. Layarnya iPhone 7 itu memang terkenal bagus banget. Layar retinanya, layar IPS-nya itu, layar IPS dengan embel-embel retina ini nggak pernah salah, never gonna wrong menurut gue. Why? Karena layar iPhone 7 itu bening, meskipun dia masih IPS, dia enak banget di mata, baik luar maupun dalam ruangan yang gelap maupun terang. Cuman, kalah sama embel-embel Android-Androidan yang harga sejutaan yang sudah menggunakan AMOLED. Ini gue ngomongin pangsa pasar HP second ya. Kalau lo modal buat beli iPhone 7, lo udah bisa beli Android yang harga sama tapi dapat layar AMOLED. Ya, nggak hanya AMOLED, layarnya lebih besar. That's why ada 2 poin yang gue sebutin tadi, ukuran dan spesifikasi itu ketinggalan ketimbang Androidan. Meskipun balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Ada sebagian orang yang tetap beli iPhone 7 karena memang sebenarnya kalau lu pakai iPhone 7 pun lu nggak bakal merasa yang kayak lemot, yang kayak nyusahin banget nih HP. Kagak men, ini HP enak banget iPhone 7 jujur. Jadi menurut gue mungkin orang kemakan gengsi, kemakan ya tongkrongan dan kawan-kawannya, kebutuhan dan lain banyak faktor lah kenapa orang nggak milih iPhone 7 lagi. Tapi dari segi semua itu gila, masih enak banget iPhone sebenarnya. Nah, poin yang ketiga kenapa iPhone 7 mulai ditinggalkan, baterai consumption ya. Tapi ini pengen gue tepis men. iPhone 7 itu kan udah 1 jutaan harganya. Jadi kalau lu pengen HP iPhone yang masih enak dipakai, reliable banget buat harian lah ya, baterainya awet, ya lu nggak bisa dong spend money cuman sejutaan ya. Ya kita aja kalau beli iPhone generasi terbaru aja jor-joran. Seharga motor, seharga DP mobil, seharga ya buat KPR rumah untuk iPhone generasi paling baru. Jadi of course lu cuman modal 1 jutaan dapat iPhone, sebuah iPhone yang masih bisa download semua aplikasi yang masih beredar. Itu terkikis fitur ya, dengan fitur untuk pemakaian, yaitu baterai consumption ya. Kalau biasanya lu spend money 5 juta, let's say lu bisa dapat kayak iPhone 11 Pro, ya yang bekas-bekas kayak iPhone X, iPhone XR yang MAH-nya lebih besar dari iPhone 7 ini. Tapi wajar, karena harganya cuma sejutaan, wajar lu dapat model yang baterainya kecil. Jadi menurut gue baterai ini bukan sebuah minus ya, bukan minus. Lu nggak bisa menyalahkan iPhone 7 ini, iPhone 7 jelek, baterainya kecil. Ya iyalah orang harganya murah gitu ya kan. Nah, kalau lu tanya secara personal ke gue make iPhone 7 men, ya jujur. Gue make iPhone 13 Pro ya kan, dan gue udah order juga iPhone 14 Pro, tapi ntar lah, gue megangnya belakangan ya kan, tech reviewer udah pada megang. Tapi secara personal lo tanya ke gue itu pakai iPhone 7 enak, nyaman buat daily, dan tinggal pakein power bank, maksud gue bawa kabel kemana-mana, kantongin atau masukin ke tas. Ya kalau lo tanya ke gue bukan orang yang tipe kayak gengsian harus ada boba, harus logo Apple di tengah, harus bisa kasih lihat logo Apple. No, gue bukan orang yang kayak gitu. Kalau lo pakai HP yang kayak gitu ya susah sih. Ya lo harus punya yang bagus-bagus terus ya kan. Tapi secara fungsional menurut gue iPhone 7 itu best, more than the best menurut gue. Modal sejutaan lo dapat sebuah iPhone ya, bullshit masalah masih dapetan updatean iOS terbaru. Intinya iPhone 7 modal sejutaan masih bisa download semua aplikasi yang ada saat ini semuanya, WA, Instagram, TikTok, everything lo masih bisa download di sini. Dan yang paling penting kameranya masih overkill. Tadi udah gue kasih bukti bahwa kamera gila kan. Jadi menurut gue iPhone 7 kurang apa lagi sih?